Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Miris teman-teman. Ya, sudah mah kita beli ini BBM di oplos. Kita sudah mendapatkan berbagai ini uang rakyat yang dicuri oleh korupsi timah, korupsi Pertamina, korupsi Jiwasraya. Sekarang teman-teman, hal dasar yang selalu kita gunakan mungkin di rumah-rumah kita, di dapur-dapur kita, yaitu minyak goreng bermerek minyak kita rupanya juga dikorupsi. Betul teman-teman. Dalam penemuan terbaru yang sangat viral ini terjadi sebuah korupsi yang cukup hebat juga, cukup menggemparkan, di mana minyak kita yang 1 liter tertulis 1 liter rupanya cuma berisi 750 mili. Dan ini tentu menggemparkan karena banyak sekali ibu-ibu di lapangan yang membeli minyak kita ini sebagai pengganti minyak goreng berkualitas. Karena kita tahu harga minyak goreng premium sekarang mungkin sudah mencapai 40.000 lebih. Kita dulu mungkin ingat harga minyak goreng itu hanya berkisar 15, 17, 18. Yang 20.000 itu mungkin sudah bagus ya levelnya, kayak Tropical lah, Sanko. Tapi saat ini saya cek ini Tropical saja harganya sudah 41.000 di lapangan. Dan ini kenaikannya luar biasa, 100% lebih di era kepemimpinan, ya mohon maaf, ke era kepemimpinan Partai Merah sebelumnya, di mana harga itu melambung. Subsidi BBM dicabut ya. Sekarang BBM pun masih harganya 10.000. Ternyata dikorupsi juga teman-teman. Bukannya memproduksi minyak dalam negeri yang harganya lebih murah, malah beli keluar yang harganya 3 kali lipat lebih mahal. Ya otomatis lah harga jualnya juga mahal. Ini jadi marah-marah sendiri nih kita sih. Saya sebagai rakyat juga merasakan teman-teman ya. Beli BBM mahal, ini beli minyak mahal. Kok negara ini makin amburadul. Dan akhirnya teman-teman di era Pak Prabowo ini penyakit-penyakit ini mulai disikat. Penyakit-penyakit ini mulai dicuit, diambil satu persatu. Ini permasalahannya, ini korupsi Pertamina disikat, korupsi di DPR. Sebelumnya kita juga telah tayangkan, ini Sekjen DPR RI juga korupsi. Sekarang yang baru lagi, hari ini dua informasi yang menggemparkan. Yang pertama yang terkait ini Sekjen DPR RI Bapak Iskandar yang melakukan korupsi tangan kanan Bu Puan ya. Yang sekarang ini korupsi minyak kita yang ditertulis di label itu 1 liter isinya cuma 750. Biar lebih lengkap, kita mending dengarkan ini pernyataan dari Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi berbagai kekisruhan di akar rumput terkait berbagai produk-produk sembako yang memang sudah menjadi ini harga wajib untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Gimana nih? Kita dengar ya kata-kata dari komentar dari Pak Amran untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak melihat operasi pasar, juga melihat langsung pasar di lapangan. Kami temukan ini minyak kita dijual di atas HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter. Ini tidak cukup 1 liter. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Ini saya tidak tahu nanti ini ada dari Reskrim, kami sudah bicara kabar Reskrim langsung. Ini ada tim Pak Burhanuddin, Satgas Pangan. Ini kami serahkan, periksa sini Pak. Kami minta diperiksa dan kalau betul ditutup. Nggak boleh kompromi. Mantap. Pidanakan.
minta dipidanakan. Kalau betul salah ya, kalau dicek Pak Burhanuddin langsung turun cek pabriknya sampai ke pabrik. Tolong yang di dalam jangan ditindaki, pengecer. Mereka tidak paham, saudara kita itu mencari rezeki juga, nggak paham. Tetapi otaknya siapa, pabriknya di mana, dan kami minta ditutup, disegel. Pak, ini akan koordinasi sama Kementerian Perdagangan ya? Karena kan Sudah Pak Mendak, kami sudah telepon langsung. Pak Mendak, kami di sini, beliau pesan segel Pak Mentan, kita tutup. Pak Kabar baru saja, Pak Kabar Eskrim juga kami sudah telepon langsung. Pak, ini kan di sini kan sudah terlanjur dijual 18.000, dijual ke Jakarta. Nanti Jangan diganggu yang di sini. tetap dijual 18.000. Jangan, enggak, kalau bisa dibawa, tetapi kan kasihan mereka. Itu kalau bisa dijual di bawah HET. Tetapi di sini jangan diganggu. Ini saudara kita mencari rezeki di bulan suci Ramadan. Dia hanya penjual, maaf, mencari Rp1.000, Rp2.000 keuntungan, Rp10.000 per hari. Ini jangan diganggu, Pak Satgas Pangan ya, jangan diganggu, minta tolong jangan diganggu. Tapi dikejar yang ada mereknya tercantum. Nah, ini keren nih Begitu Menteri. benar ditutup. Padahal kemarin Pak Mendak sudah membantah kalau sudah nggak ada peredaran minyak kita yang di bawah 1 liter lagi. Ini gimana Pak? Enggak, kan artinya beliau sudah melakukan juga tindakan. Nah, ini kan negara kita kan negara besar. Bisa saja masih ada sebagian dan seterusnya. Bisa saja masih ada beredar. Kebetulan kita temukan kalau pabriknya, kita mudah-mudahan pabrik yang ditutup Pak Mendak adalah pabriknya ini. Tapi kalau tidak, ini ditutup lagi. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendak, langsung Pak Komjen Wahyu, Pak Kabar Eskrim, langsung kami telepon tadi dan semua menyarankan kami sepakat bertiga tutup pabriknya. Pak, untuk pengawasan ke depannya seperti apa? Karena kan ini kan dia sering terulang. Ini kan ada polsek, mana polsek? Ini ada anggota polsek. Kita akan penegak hukum sampai ke bawah. Pak Kapolri kami sudah koordinasi menyurat ke Kapolda, Kapolres sampai Babin Kaptimas ke bawah. Jadi pengawasan ini jalan terus. Ini negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah orang yang zalim pada masyarakat. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan yang sangat tegas dari Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman yang saya patut acungi jempol. Walaupun belum genap, mungkin baru 5 bulan teman-teman yang menjabat ini Pak Amran, tapi kiprahnya sungguh luar biasa, ketegasannya kita barusan dengar. Ini para pedagang, saya peringatkan ya kepada bapak-bapak Satgas, jangan ganggu, jangan diambil produknya, mereka hanya mencari 1.000-2.000. Itu luar biasa banget, kata-kata seperti ini yang kita inginkan muncul keluar dari para menteri-menteri, para pejabat-pejabat kita. Yang dikejar itu adalah PT-nya, tadi sudah disebut nama PT-nya teman-teman. Ini kejar. Kalau misalnya terbukti, kita tutup pabriknya, kita tutup, kita pidanakan. Tidak ada kompromi. Dan saya rasa teman-teman permainan minyak kita ini bakal lebih besar. Mendagri juga harus turun tangan teman-teman. Menteri Perdagangan, Mendak juga harus turun tangan teman-teman. Ini saya rasa ada mafia yang lebih besar yang harus dikejar. Karena kalau misalnya hanya mengejar PT-nya, ini PT juga kan punya siapa? Ini investasinya punya siapa? Siapa yang menginstruksikan? Ini kan Kementerian Perdagangan dikasih sampel produk. Sebelum di-AC kan dicek dulu, kok bisa beredar di lapangan. Ini harus diselidiki juga kayaknya teman-teman ya. Mudah-mudahan Pak Amran bisa tetap amanah teman-teman. Bisa mengejar para pencuri uang rakyat ini sampai ke akar-akarnya deh. Mungkin itu aja, dan saya rasa pernyataan dari Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman sudah sangat lengkap. Saya hanya mendukung, saya hanya mendoakan, kita bersama mendukung dan juga mendoakan. Mudah-mudahan pemberantasan korupsi ini bisa terus berjalan hingga Indonesia bersih. Mudah-mudahan teman-teman ya, walaupun saya rasa nggak bisa bersih 100%, mungkin ya 50%-nya para koruptor diberantas, itu sudah sangat luar biasa di era Pak Prabowo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.